Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya menginfeksi rakyat biasa, namun juga menjangkiti siapa saja yang tertular, termasuk juga menteri ataupun juga kepala daerah. Sebut saja ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan juga Bupati Karawang. Selain karena perawatan medis, mereka dapat sembuh lantaran semangat hidup yang tinggi. Hal ini yang kini dijalani oleh Bupati Melawi, Panji, yang sedang berjuang menghadapi COVID-19. Kita sudah terhubung dengan Panji, Bupati Melawi. Selamat pagi, Pak Panji. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya, Pak Panji, bagaimana kondisi Pak Panji dan juga keluarga saat ini? Kondisi saya dan keluarga dalam kondisi sehat, Mbak. Pak Panji, Pak Panji bersama dengan anggota keluarga total ada 7 yang positif terinfeksi COVID-19. Saat ini apakah semuanya menjalani isolasi mandiri seperti itu di satu tempat atau satu rumah atau seperti apa, Pak? Ya, kami menjalani isolasi mandiri dibagi dalam 2 tempat kediaman pribadi ya. Yang kami 5 orang itu berada di posisi rumah jabatan, yang menantu kami Dr. Dewi, suami dan anaknya itu berada di rumah pribadinya. Lantas apakah semuanya ini sudah masuk hari keberapa, Pak, menjalani isolasi? Iya, untuk hari tanggal swabnya kami sudah masuk hari yang ke-9 dari tanggal swabnya, dari tanggal pengumuman hasil swabnya kami ber-6 itu sudah pada posisi hari ke-4 hari ini. Oke. Nah, awal mulanya sehingga kemudian memeriksakan diri ini seperti apa, Pak? Ya, awal mulanya kami memang dalam kaitannya dengan kewaspadaan berhadapan dengan pandemi ini. Jadi tidak ada suatu riwayat atau peristiwa yang luar biasa di kalangan kami, karena semuanya berada pada posisi normal-normal saja dalam keseharian kami gitu ya. Hanya menantu kami Dr. Dewi pada bulan November tahun 2019 dia pernah cuti melahirkan di Jakarta. Kemudian bulan Februari dia kembali ke Kalimantan Barat. Dia seorang dokter umum, bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Dia baru masuk kembali bekerja di rumah sakit pada tanggal 1 April. 1 April bulan tahun 2020. Nah, kemudian pada saat suasana COVID ini menjadi hal yang semakin kuat menarik perhatian atau menjadi kewaspadaan yang semakin tinggi, maka tanggal 23 April kami sekeluarga melakukan rapid test sebagai program keluarga dan pribadi untuk menyeimbangi dengan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Nah, kemudian setelah semuanya dirapid tanggal 23 dan hasilnya semuanya negatif, termasuk menantu kami Dr. Dewi hasilnya negatif. Oke, jadi lalu hasilnya negatif ya, Pak? Semuanya negatif, dirapid negatif awalnya ya. Pada yang dirapid tanggal 23 April semuanya negatif. Keluarga. Oke. Lantas bagaimana selanjutnya? Apakah dilakukan rapid test lagi? Mengapa sehingga diketahui bahwa positif? Selanjutnya dari tanggal 23 April tadi itu sampai pada tanggal 18 Mei menantu kami Dr. Dewi merasa agak tidak enak badan. Akhirnya dia minta dirapid, lalu kita lakukan rapid. Nah, ketika dirapid ternyata dia positif, bukan positif, reaktif ya. Dia ternyata reaktif. Nah, karena dia reaktif, maka dia pun langsung diisolasi. Kemudian mereka di bawah pengawasan petugas kesehatan yang ketat. Kemudian karena dia sudah diketahui reaktif, maka kami semua menjadwalkan pada tanggal 20 itu untuk dirapid kembali. Nah, Dr. Dewinya tanggal 19 dan tanggal 20 diambil swab. Kalau tadi tanggal 18 dia dirapid, 19, 20 dia di swab, kami semua yang lain tanggal 20 dirapid kembali. Yaitu atas kesadaran sendiri. Nah, hasil rapid kami dari 8 orang sekeluarga itu ternyata 2 negatif. Semuanya negatif kecuali cucu kami yang positif atau reaktif rapid testnya.
Nah ini yang bikin kami agak shock karena dia baru berumur 4 bulan lebih dikit, lalu dia ternyata hasil rapid testnya positif. Karena sudah ada yang 2 positif, kami tanggal 20 itu adalah kami 20 kami rapid test, hasil negatif yang lain kecuali cucu kami. Kemudian dengan hasil 2 yang sudah positif, akhirnya kami minta di rapid semua, di swab semua, yaitu pada tanggal 23 Mei. 23 Mei kami di swab semua. Lalu hasilnya dari swab kami sekeluarga tanggal 23 Mei itu ternyata dari 8 orang, 2 orang itu negatif, 6 orang itu positif, termasuk saya, mulai dari saya sendiri dengan 3 orang anak dan ibu mertua saya bersama dengan istri. Nah, lalu yang memberikan penguatan kepada kami, cucu kami yang tadi rapid testnya adalah positif atau reaktif, ternyata dia negatif untuk swabnya. Itu tentunya sedikit memberikan kelegaan ya untuk Pak Panji dan juga keluarga. Betul Mbak. Ya, lalu tanggal 20, tanggal 23 Mbak, hasil swab dari Dokter Dewi itu keluar dan dia dinyatakan terkonfirmasi COVID. Baik. Nah, oke. Nah, lantas kalau tadi dikatakan bahwa menantu Bapak yang sempat demam, apakah anggota keluarga yang lain termasuk Pak Panji ini juga merasakan gejala seperti itu? Tidak, Mbak. Menantu kami yang tadi sedikit merasa agak tidak enak badan itu pun setelah dia menjalani swab dan seterusnya dia juga merasa tidak ada permasalahan lagi. Kalau kami anggota keluarga yang lain itu sama sekali tidak merasa ada gejala-gejala yang katakanlah sangat mengkhawatirkan atau mengundang kecurigaan bahwa kami bisa kena. Tidak ada gejala itu, Mbak. Tidak ada gejala sama sekali seperti misalnya batuk dan lain-lain yang biasanya identik dengan gejala COVID-19? Tidak ada sama sekali. Batuk pun kecil-kecil itu biasalah istilahnya seperti biasa. Jadi tidak ada gejala kalau kami itu bakal bisa kena COVID-19. Oke, lantas seperti apa Bapak dan keluarga kemudian saling menyemangati satu sama lain? Karena kita juga tahu Pak, bahkan ketika sempat Wali Kota Bogor, Bima Arya ketika terkena dia sempat mengatakan bahwa COVID ini tidak hanya soal tubuh kita yang berjuang melawan penyakit, tetapi juga pikiran. Ini juga ikut berjuang melawan si penyakit ini. Betul Pak, itu sangat betul. Jadi intinya perjuangan untuk melawan penyakit ini memang harus merupakan perjuangan menyeluruh. Kita secara fisik, kemudian kita juga secara psikologis dan mental. Untuk fisik oke, itu mungkin tanggung jawab katakanlah menjadi wilayah kerja para medis dan kita sendiri. Tetapi kalau bicara soal psikologis, soal mental, itu memang harusnya menjadi garapan semua pihak, termasuk terutama lingkungan sosial. Nah, jadi sempat merasa sedih, merasa down atau merasa apa ya Pak, merasa khawatir yang berlebih nggak Pak ketika terkonfirmasi positif COVID-19? Iya, kalau dibilang sedih tentu ada. Kalau dibilang down saya kira juga tidak sampai down, tapi kesedihan dan kekhawatiran itu kami merasakan itu memang ada. Hanya kami yakin bahwa ketika kami mentaati semua ketentuan dan aturan yang diberikan oleh para medis, keputusan para dokter, sebagai perawat kami jalankan dengan baik, kami punya keyakinan bahwa kami bisa sembuh. Nah, dan yang paling ya Mbak. Silakan Pak. Yang paling dibutuhkan adalah jangan sampai kita ditambah lagi dengan tekanan-tekanan psikologis dari lingkungan sosial kita yang pada dasarnya seolah-olah kita ini adalah orang yang sudah tidak layak lagi untuk diterima hadir di tengah-tengah mereka atau hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu dia Pak, itu juga yang banyak dikeluhkan sebenarnya oleh pasien positif COVID-19, yaitu soal bagaimana stigma masyarakat ataupun juga pandangan masyarakat ketika mereka terkonfirmasi positif COVID-19 kemudian kesannya itu seperti dijauhi, padahal ya tidak bisa seperti itu tentunya untuk orang-orang yang paham. Iya betul Mbak, karena bagaimanapun yang pertama ya kita stigma negatif itu memang itu harus tidak ada. Karena itu bukan merupakan aib, bukan hal yang memang memalukan. Ini kan musibah kemanusiaan. Harusnya semua orang merasa bertoleran malah.
merasa prihatin gitu ya Mbak. Kemudian tidak ada yang mau, semua itu di luar kemauan. Beban mereka, beban kami secara psikologis itu sudah berat. Cuma jangan sampai ditambah dengan tekanan-tekanan psikologis dari lingkungan sosial. Itu yang sangat juga diharapkan. Ya memang untuk pengalaman kami sendiri, lingkungan sosial kami, masyarakat kami semuanya memberikan dukungan, doa, dan pengharapan yang besar kepada kami. Nah, dukungan yang paling dirasakan membantu atau begitu berarti saat ini bagi Pak Panji dan juga keluarga itu seperti apa, Pak? Ya, dukungan yang sangat dirasakan adalah sikap dari masyarakat yang pada dasarnya adalah tidak menjadikan ini sesuatu yang gonjang-ganjing, sesuatu yang katakanlah diperdebatkan. Dukungan dan sikap masyarakat mengirim WA, mengirim SMS, mereka menyatakan doa, memberi doa dan menyatakan dukungan. Nah ini yang kita rasakan sebagai sebuah dukungan yang luar biasa. Artinya lingkungan sosial kami menerima kami, menyikapi apa yang terjadi dengan kami itu sebagai sesuatu keprihatinan bersama, gitu ya. Itu yang diberikan oleh masyarakat kepada kami dan itu yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Baik, mudah-mudahan tentunya masyarakat yang lain pun juga di seluruh Indonesia selalu memberikan semangat, memberikan dukungan juga bagi pasien-pasien positif COVID-19 termasuk juga Pak Panji dan keluarga, dan mudah-mudahan juga Pak Panji dan keluarga segera sembuh dari COVID-19, Pak. Baik Mbak, terima kasih atas doa dan harapannya. Ya kami berkeyakinan, seyakin-yakinnya bahwa kami akan sembuh, kami akan pulih. Nah semoga perasaan saya ini dan harapan saya ini juga menjadi sebuah kekuatan buat kawan-kawan semua di seluruh Indonesia yang mengalami masalah yang sama atau musibah yang sama. Kami sangat yakin bahwa kami akan pulih kembali seperti semula. Dan saya keyakinan dan semangat itu mudah-mudahan juga bisa bisa ditularkan ataupun juga bisa dimiliki oleh pasien positif COVID-19 yang lain. Terima kasih Pak Panji sudah bergabung bersama kami dan cepat pulih, cepat sembuh untuk Pak Panji dan keluarga.